Mulai dari fi'il madhi, fi'il mudhari, isim fa'il, fi'il amr, madhi, majhul, mudhari, majhul. Nih. Baik, sekarang kita memasuki di pertemuan yang ke-16 ya. Di pertemuan 15 sudah sampai fi'il mudhari majhul terakhir nih kemarin dan sudah kita latihan untuk perubahan 3 huruf dan juga 4 huruf ya. Baik, sekarang coba kita ulangi bersama-sama dari fi'il madhi. Silakan. 1 2 3. Fa'ala fa'altum, fa'altu fa'altum, fa'altu fa'alna, fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan, fa'alta kamu telah mengerjakan, fa'altum kalian telah mengerjakan, fa'altu aku telah mengerjakan, fa'alna kami telah mengerjakan. Baik, berikutnya fi'il mudhari. Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna, af'alu yaf'alu, yaf'alu ia mengerjakan, yaf'aluna mereka mengerjakan, taf'alu kamu mengerjakan, taf'aluna kalian mengerjakan, af'alu aku mengerjakan, naf'alu kami mengerjakan. Ya. Berikutnya isim fa'il yang pertama fa'il 1 2 3. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat, fa'il, orang yang mengerjakan, fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan, fa'ilah, perempuan yang mengerjakan, fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Ya, selanjutnya isim fa'il untuk wazan yang kedua, muf'il. Silakan. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat, muf'il, orang yang mengerjakan, muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan, muf'ilah, perempuan yang mengerjakan, muf'ilat, perempuan yang mengerjakan. Ya. Berikutnya kata perintah fi'il amr. Silakan bersama-sama. If'alu, if'al kerjakanlah kamu, if'alu kerjakanlah kalian. Ya. Selanjutnya madhi majhul, lampau pasif, fu'ila. Silakan. Fu'ila, fu'ilu, fu'iltum, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna, fu'ila dia telah dikerjakan, fu'ilu mereka telah dikerjakan, fu'ilta kamu telah dikerjakan, fu'iltum
kalian telah dikerjakan. dikerjakan. Fu'iltu, Fu'iltu, aku aku telah telah dikerjakan. dikerjakan. Fu'ilna, kami Kami telah telah dikerjakan. dikerjakan. Ya. Berikutnya mudhari' majhul. Yuf'alu, silakan. Yuf'alu, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'aluna. Uf'alu, Uf'alun, tuf'alun. uf'alun. Yuf'alu, dia Uf'alun, dia dikerjakan. dikerjakan. Yuf'aluna, Yuf'aluna, mereka mereka dikerjakan. dikerjakan. Tuf'alu, Tuf'alu, kamu kamu dikerjakan. dikerjakan. Tuf'aluna, Tuf'aluna, kalian kalian dikerjakan. dikerjakan. Uf'alu, Uf'alu, aku aku dikerjakan. dikerjakan. Nuf'alu, kami Nuf'alu, kami dikerjakan. dikerjakan. Ya, baik. Selanjutnya, coba kita latihan sekali lagi berikutnya untuk mengganti dari kata fa'ala ke kata yang lain. Ya, kita rubah ke 6 wazan ini. Yang kemarin kita jadikan PR adalah kata anfaqa. Ya, anfaqa. Baik, coba kita baca bersama-sama sekali lagi untuk yang terdiri dari 4 huruf. Ya. Kata anfaqa, dia telah berinfak. Ya. Monggo silakan. 1, 2, 3 dari Madi dulu. Anfaqa, anfaqu. Anfaqa, anfaqtum. Anfaqu, anfaqna. Anfaqa, dia telah berinfak. Anfaqu, mereka telah berinfak. Anfaqta, Kamu telah berinfak. kamu telah berinfak. Anfaqatum, Anfaqtum, kalian kalian telah telah berinfak. berinfak. Anfaqatu, Anfaqtu, aku telah aku telah berinfak. berinfak. Anfaqana, kami Anfaqna, telah kami telah berinfak. berinfak. Ya, berikutnya fi'il mudhari'. Yunfiku. Silakan dibaca bersama-sama. Yunfiku, yunfikuna. Tunfiku, Tunfiku, tunfikuna. tunfikuna. Unfiku, Tunfiku, nunfikun. tunfikun. Yunfiku, Tunfiku, dia dia berinfak. berinfak. Yunfikuna, Yunfikuna, mereka mereka berinfak. berinfak. Tunfiku, Tunfiku, kamu kamu berinfak. berinfak. Tunfikuna, Tunfikuna, kalian kalian berinfak. berinfak. Unfiku, Tunfiku, aku aku berinfak. berinfak. Nunfiku, Tunfiku, kami kami berinfak. berinfak. Isim fa'il. Untuk isim fa'il anfaqa itu menggunakan wazan yang kedua ya. Jadi tidak menggunakan wazan yang pertama, fa'il. Kalau fa'il itu untuk yang terdiri dari 3 huruf. Nah, maka yang terdiri dari 4 huruf dan lebih itu menggunakan yang wazan kedua, munfik. Ya, silakan kita baca. 1, 2, 3. Munfiq, munfikun, munfikin, munfiqah, munfiqat, munfik, orang yang berinfak, munfikun, munfikin, orang-orang Orang-orang yang yang berinfak. berinfak. Munfiqah, Munfiqah, perempuan orang-orang yang berinfak. berinfak. Munfiqah, Munfiqat, perempuan-perempuan yang perempuan yang berinfak. berinfak. Ya. Berikutnya fi'il amr. Fi'il amr
tinggal ditambah waw alif untuk yang kalian ya. Dan tinggal dijadikan yang tadinya anfaqa fathah menjadi kasrah anfik ya. Kita baca silahkan. Anfiqu berinfaklah kamu. Anfiqu berinfaklah kalian. Ya, madhi majhul. Lampau pasif dari anfaqa menjadi ya. Unfiqa ya. Silakan dibaca. Dia telah diinfakkan ya. 1 2 3. Unfiqa mereka telah diinfakkan. Unfiqta kamu telah diinfakkan. Unfiqatum kalian telah diinfakkan. Unfiqatum aku telah diinfakkan. Unfiqna kami telah diinfakkan. Ya, mudhari majhul. Ya. Yunfiqu menjadi yunfaku. Ya. Oke, silakan yunfaku, silakan. Mereka diinfakkan. Tunfaku kamu diinfakkan. Tunfakuna kalian diinfakkan. Unfaku aku diinfakkan. Nunfaku kami diinfakkan. Ya, baik, masya Allah, barakallahu fikum. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah wazan-wazan yang harus kita pahami dan tentu harus hafal nih, supaya dalam memahami dan mengartikan ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang terdiri dari kata kerja, itu bisa kita melihat dari perubahan dan wazan ini. Ya, untuk mengetahui kapan kata kerja itu terjadi, apakah lampau, sekarang, perintah, lampau pasif, sekarang pasif, dan juga untuk mengetahui siapa pelaku-pelakunya. Nah, maka kita bisa mendapatkan teori-teorinya dari perubahan 6 wazan ini. Oke. Baik. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita latihan ke terjemah ayatnya. Ya. Silakan dibuka surat Al-Baqarah-nya. Ya. Terakhir kemarin surat Al-Baqarah sampai ayat berapa ya Bapak Ibu? 45. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke surah Al-Baqarah ayat 46 ya. Sudah. Oke. Ayat 46 surah Al-Baqarah kita artikan bersama-sama ya. Dari perkata terlebih dahulu 46. Allazina orang-orang yang yadunnuna. Yadunnun sering kita mendengar istilah bon, su'udon, ya kan? Menganggap atau mengira, ya. Ya, menganggap atau mengira, ya. Nah, di sini bisa menggunakan kalimat
mengira lebih tepat ya. Annahum Annahum, sesungguhnya mereka, bahwasanya mereka, ya. Anna bahwasanya bahwasanya mereka, hum mereka ya. Mulaku ini isim fa'il ya, bentuk isim fa'il dari kata laku ya. Dalam surah Baqarah di awal dahulu kita membaca wa idza laqul ladina amanu ya, laku bertemu. Nah, mulaku maka diartikan adalah temu, mereka bertemu atau berjumpa ya, mereka berjumpa ya. Rabbihim Tuhan mereka. Tuhan mereka. Wa dan dan anna Bahwasanya bahwasanya hum mereka mereka ilaihi padanya kepadanya rajiun di sini isim fa'il, pola yang pertama fa'il fa'ilun ya, dari kata raja'a. Apa arti raja'a Bapak Ibu? kembali Kembali, iya, kembali. Maka rajiun orang-orang yang kembali. Ya. Ayat 47. Ya, wahai Bani Israel. Bani Israel. Uzkuru di sini menggunakan pola fi'il amr, kata perintah. Ya. Ingatlah kalian. kalian. Ingatlah kalian. Ni'matia, nikmat dan ya. Nikmatku. Allati yang an'amtu dari kata nikmat. Aku telah beri nikmat. Ya, fi'il madhi, kata lampau di sini. Telah aku beri nikmat. Ya, telah aku beri nikmat. memberi nikmat Alaikum atas Kalian. atas kalian atau kepada kalian ya. dari kalian. Dan ani Sesungguhnya aku, bukan sesungguhnya, bahwasannya ani bahwasannya aku. Faddaltu di sini kalimatnya lampau. Aku telah melebihkan. Ya, aku telah melebihkan dari kata fadilah ya. Fadilah itu artinya kelebihan. Aku telah melebihkan atau mengutamakan. Kalian. Ala Atas alamin Rabb semesta alam ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, semesta alam ya. Nah, tapi maksudnya di sini, maksudnya dalam ayat ini adalah Allah lebih mengutamakan atau melebihkan dari umat yang lain ya, dari umat yang lain. Secara maknanya begitu. Tapi secara harfiahnya alamin itu adalah semesta alam ya. Baik, berikutnya ayat yang ke-48 ittaku takutlah kalian yauman hari la tidak ya. Tajzi apa tajzi? Tajzi itu asal katanya sebenarnya dari kata jaza ya. Jaza itu artinya balasan ya. Tapi di sini kata tajzi itu bisa diartikan juga adalah menebus ya. Tajzi bisa diartikan juga di sini adalah menebus. Kalau dalam ayat yang lain ya bisa diartikan tajzi seperti yang tadi saya sampaikan adalah apa tadi? Dari kata jaza ya. Artinya balasan ya. Atau juga tajzi bisa diartikan adalah membela. Ya, jadi ada beberapa makna ya tajzi. Nah, dari sekian makna tadi kata tajzi itu lebih tepatnya diartikan membela ya.
Membela. Nafsun Diri. diri, an dari, nafsin Diri. diri, maksudnya orang lain, ya. Syai'a syai'an sesuatu, ya. Tapi kalau diartikan syai'an mempunyai kata yang lain, arti yang lain selain sesuatu itu adalah sedikit biasanya, ya. Ya, jadi maknanya di sini adalah dan maksudnya la tajzi nafsun an nafsin syai'an itu artinya adalah dan tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Maksudnya begitu, ya. Dan tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Baik, kemudian wa dan la tidak, ya. Yuqbalu di sini dari kata makbul. Seringkali kita mendengar istilah makbul, ya. Di sini juga menggunakan kalimat mudhari' majhul. Nah, sekarang pasif, ya. Berarti apa arti yuqbalu? Mereka diterima, ya. Ya, diterima. Dia diterima dan tidak diterima. Tidak diterima. Minha Diterima. darinya syafaat. Pertolongan. Syafaat ya syafaat. Dan lah tidak yukhadu dari kata akhada mengambil. Di sini menggunakan kata pasif, ya. Mengambil. Dan tidak diambil. Tidak diambil. Minha darinya adlun di sini ya dari kata adil, keadilan, ya. Tapi kita bisa memaknai kata adlun dalam ayat ini supaya lebih pas maknanya itu adalah tebusan, ya. Tebusan. Ya, tebusan. Wa dan la Tidak. hum Mereka yunsarun di sini menggunakan kata mudhari' majhul. Sekarang pasif, ya. ditolong. Iya, mereka ditolong, ya. Oke, baik. Coba sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, kita baca terlebih dahulu dari ayat 46, ya. Saya bacakan, silakan diikuti bersama-sama. Kita baca artinya per kalimat. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alladzina yadunnuna, orang-orang yang mereka mengira. Alladzina yadunnuna, orang-orang yang mereka mengira Annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka berjumpa dengan Tuhan mereka. Annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka berjumpa dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya bahwasanya mereka kepada Tuhannya orang-orang yang kembali. Annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka pada Tuhannya orang-orang yang kembali. Orang yang kembali kepada.
Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya Bani Israil, Wahai Bani Israil, Uzkuru ni'mati ya, ingatlah kalian terhadap nikmatku. Uzkuru ni'mati ya, ingatlah kalian terhadap nikmatku Allati an'amtu alaikum, yang telah aku beri nikmat atas kalian. Allati an'amtu alaikum, yang telah aku beri nikmat atas kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan bahwasanya aku telah melebihkan kalian atas semesta alam. Aku telah melebihkan atas semesta alam. Wattaqu yawman, dan takutlah kalian pada hari. Wattaqu yawman, takutlah kalian pada hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Tajzi nafsun an nafsin syai'a, Tidaklah seorang pun membela orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya syafaat. Yuqbalu minha syafa'ah, dan tidaklah diterima darinya syafaat. Wala yu'khadu minha 'adlun, dan tidak diambil darinya tebusan. Wala yu'khadu minha 'adlun, dan tidaklah diambil darinya. Wala hum yunsarun, dan tidak pula mereka ditolong. Wala hum yunsarun, tidak pula mereka ditolong. Ya. Oke, coba sebelum ke ayat berikutnya, saya bacakan sekali lagi ayat 46. Saya hanya baca ayatnya saja. Silakan Bapak Ibu semuanya mengartikan apa yang saya baca ya. Alladzina yadunnuna, Orang-orang yang mereka mengira annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka dengan Rabb mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka kepada Rabb-nya orang-orang yang kembali. Ya Bani Israel, Wahai Bani Israil, uzkuru ni'matiya, Ingatlah kalian pada nikmatku allati an'amtu alaikum, yang telah aku beri nikmat kepada kalian, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin,
dan bahwasanya aku telah melebih mengutamakan kalian atas kalian semesta alam. Kalian dari atas segala. Wattaqu yawman Takutlah kalian Kalian pada hari la tajzi nafsun an nafsin syai'a. tidak ada tidak orang yang membela diri dari membela yang dapat membela sedikit pun. Ya. sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Dan tidak diterima darinya syafaat Wala yu'khadu minha 'adlun. dan tidak diambil darinya tebusan tebusan Wala hum yunsarun. dan tidak pula mereka ditolong. tidak pula mereka ditolong. Ya, oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke ayat 49 nih. 49. Ya, saya baca atau kita baca bersama-sama untuk arti perkataannya dulu. Ayat 49. Wa dan dan ketika ketika Najaina itu dari kata najah. Najat itu artinya pertolongan. Najaina menggunakan fi'il madhi. Kami telah menolong. Kalian min Dari ali. keluarga Ali dalam arti sesungguhnya artinya keluarga ya. Ali Imran, keluarga Imran. Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun ya. Yasumun, Yasumun di sini sangat jarang, hanya 3 kali saja ternyata keluar dalam Al-Quran 30 juz kata Yasumun. Dan kalau kita artikan kata Yasumun itu maknanya adalah menyiksa ya. Menyiksa ya. kalian Su'a itu dari kata ya, su'udhan ya. Buruk atau keburukan ya. Jadi maksudnya di sini adalah yasumunakum su'al adab ini. Mereka menimpakan keburukan kepada kalian ya. Atau mereka menimpakan kepada kalian keburukan azab ya. Atau su'al adab di sini bisa diartikan berat juga ya. Azab yang berat. Nah, gitu maksudnya ya. Mereka menimpakan kepada kalian azab yang berat. Kemudian yuzabbihun. Yuzabbihun dari kata zabah, yaumuz zabah, biasanya kita mendengar istilah zabah itu di Idul Adha ya. Zabah. Mereka menyembelih ya. Abna'a jamak dari ibnun. anak-anak Anak-anak Kalian anak laki-laki. anak-anak lelaki. Ya. Kalian wa dan yastahyuna itu dari kata hayatud dunya ya. hayat hidup. Nah, mereka membiarkan hidup ya. Mereka membiarkan hidup. Nisa'akum Anak perempuan. ya, anak-anak perempuan kalian. Wa Dan dan di dalam Zalikum itu dari kata zalika dan kum ya. Zalika itu kum Zalika itu mereka kalian. Kalian. maksudnya dalikum wa fi dalikum maksudnya adalah dan Dari kalian. yang demikian itu bagi kalian. Nah, maksudnya begitu. Yang demikian itu bagi kalian maksudnya demikian ya. Balaun. Apa artinya balaun? Bala itu artinya Coba. ujian atau cobaan ya. Cobaan ya, cobaan. Min
dari dari Rabbikum, Tuhan kalian Tuhan kalian, azim, besar, besar, ya. besar. Nah, jadi nanti kita artikan balaun azim, cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Tuhan yang besar dari Tuhan kalian. Ayat 50. Wa Dan dan iz ketika farokna. Farokna itu sebenarnya dari kata firak. Firak itu artinya terpisah nih, ya. Terpisah. Kalau firak itu kan perpisahan sebenarnya. Firak itu kan artinya perpisahan. Yaumul firak itu hari perpisahan, ya. Farokna maksudnya kami memisahkan atau kami membelah, ya. Kami memisahkan atau kami membelah. Untuk dalam ayat ini ya lebih tepatnya dengan kata membelah lautan, ya. Bikum bi Kalian dengan kum Kalian kalian bahra. laut Bahra ini juga sudah kita serap ke dalam bahasa kita dengan istilah wisata bahari, ya. Wisata bahari itu kan wisata laut, ya. Bahari laut. Dan ketika kami telah membelah laut untuk kalian. Nah, maksudnya begitu. Fa lalu anjaina sama seperti dengan najainakum tadi di ayat sebelumnya. selamatkan Kami telah menyelamatkan kum kalian wa dan aghraqna ini masih jarang keluar dalam Al-Qur'an, hanya 13 kali dan belum diserap ke dalam bahasa kita. Aghraqna itu maksudnya adalah aghraqa, tenggelam. Dan kami menenggelamkan ala keluarga Fir'aun dan antum kalian tandurun kalian lihat melihat, kalian melihatnya, ya. Tandurun dari kata nadhara yang duru melihat, Oke. Sekarang saya bacakan dari ayat 49 per kalimat, silakan diikuti bersama-sama. Wa idz najjainakum, dan ketika kami telah menyelamatkan kalian. dan ketika kami telah menyelamatkan kalian Min ali Fir'auna, dari keluarga Fir'aun. dari keluarga Fir'aun Yasumunakum su'al azab, mereka menimpakan kepada kalian azab yang berat. mereka menimpakan kepada kalian azab yang berat. Yudzabbihuna abna'akum, mereka menyembelih anak-anak laki kalian. Mereka menyembelih anak-anak laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Yastahyuna nisa'akum, mereka membiarkan hidup anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum, dan yang demikian itu bagi kalian.
yang demikian itu bagi kalian. Bala'um min rabbikum azim. Cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Irrabbikum azim. Yang berat dari Tuhan kalian. Wa id faraqna bikumul bahra, dan ketika kami membelah lautan untuk kalian. Wa id faraqna bikul bahra, dan ketika kami membelah lautan untuk kalian. Fa'anjainakum, lalu kami telah menyelamatkan kalian. Fa'anjainakum, lalu kami telah menyelamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami telah menenggelamkan keluarga Fir'aun. Fa'aghraqna ala fir'aun, dan kami telah menenggelamkan keluarga Fir'aun. Wa antum tandurun, dan kalian melihatnya. Dan kalian melihatnya. Oke, saya ulang sekali lagi ayat 89. Silakan diartikan. Wa idz najjaynakum, dan kami menyelamatkan kalian min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun, yasumunakum su'al adab, mereka mengerjakan kalian azab yang berat, yudzabbihuna abna'akum, Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. wa fi dzalikum, Dan demikian itu bagi kalian. bala'um min rabbikum azim. Cobaan yang berat dari Tuhan kalian. Wa in faraqna bikumul bahra, Dan ketika kami membelah lautan untuk kalian, fa'anjainakum, lalu kami menyelamatkan kalian. wa aghraqna ala fir'aun, dan kami menenggelamkan Keluarga Fir'aun. wa antum tanzurun, dan Kalian melihatnya. ya. Oke, baik. Sudah bisa Bapak Ibu? Insya Allah, Tat. Ya, alhamdulillah, guys. Sedikit-sedikit kita latihan dan kita latih terus setiap hari. Silakan nanti diprogramkan ya, one day one ayat, satu hari satu ayat ya. Kita latih seperti ini, kemudian kita buka lagi tafsirnya. Masya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang sangat baik untuk ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian yang selanjutnya ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak, kita ambil beberapa pelajaran sedikit ya dari apa yang sudah kita baca tadi, mulai dari ayat yang sebelumnya. Di dalam ayat yang sebelumnya Allah menyebutkan tentang Bani Israel ya. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian terhadap nikmatku dan aku telah melebihkan kalian di atas umat yang lain. Apa yang menjadi nikmat dari Allah kepada Bani Israel? Adalah Allah berikan
kitab kepada mereka, ya, berupa kitab Taurat, ya. Dan di masa Nabi Isa pun juga ada kitab Injil, ya. Jadi sebutan Bani Israel itu sampai akhirnya adalah di zamannya Nabi Isa, ya. Itu masih disebut dengan Bani Israel, ya. Nah, Israel sendiri dari kata Israel itu adalah sebenarnya nama, ya. Nama Nabi Yakub, ya. Bani itu anak-anak atau keturunan. Maka Bani Israel itu sebenarnya mulai dari keturunannya Nabi Yakub, ya, dan seterusnya sampai terakhirnya adalah Nabi Isa, ya. Nah, itulah Bani Israel. Nah, kemudian Allah lebihkan Bani Israel itu di dalam ayat yang lain adalah dengan Alkitab wal hukma wan nubuwah, ya. Allah turunkan kitab kepada mereka, Allah berikan turunkan juga nabi-nabi kepada mereka, ya, dan juga Allah berikan kepada mereka itu nikmat yang tidak didapat oleh orang lain, yaitu berupa makanan hidangan langsung dari langit, ya kan? Dan itu juga diantaranya berupa manna dan salwa, ya. Manna dan salwa adalah makanan yang langsung Allah turunkan dari langit kepada Bani Israel dalam bentuk daging-dagingan dan juga semacam roti begitu, ya. Nah, itulah yang kemudian Allah berikan kekhususan, ya, dan kelebihan Bani Israel di atas umat-umat yang lain. Nah, kita lihat juga di ayat 48, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah pada hari di mana orang tidak akan bisa lagi membela orang lain, ya, dan hari di mana tidak diterima syafaat dari orang lain atau pertolongan dari orang lain, ya, dan hari di mana tidak ada yang bisa menebus, ya, kesalahan-kesalahannya sehingga tidak akan diterima tebusan-tebusan itu. Walahum yunsarun, dan mereka juga tidak mendapatkan pertolongan atau mereka tidak ditolong, ya. Ini semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah di hari kiamat akan terjadi, ya. Ini semuanya di hari kiamat akan terjadi, ya. Dan di hari kiamat di sana itulah yang kemudian pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dalam ayat yang lain disebutkan qul lillahi syafa'atu jami'ah, ya. Katakanlah milik Allah lah syafaat itu, ya. Milik Allah lah syafaat, pertolongan itu datang dari Allah dan hanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki saja syafaat itu bisa didapat, ya. Maka kalau kita membaca dalam kitab akidah, syafaat itu turun dengan 3 syarat, ya. Yang pertama atas izinnya Allah, ya. Dalam ayat kursi kita baca man dalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Syafaat itu tidak akan turun kecuali atas izinnya Allah. Yang kedua adalah izinnya Allah bahwa syafaat itu akan turun kepada orang yang berhak memberi syafaat kepada yang lain. Seperti Rasul itu juga adalah orang yang diberi hak untuk bisa memberi syafaat kepada yang lain. Yang ketiga itu adalah izin Allah untuk orang yang nantinya akan mendapatkan syafaat, yang menerima syafaat itu, tentu atas izin Allah, ya. Maka ini semuanya adalah izinnya, dengan izin Allah lah syafaat pertolongan itu akan turun kepada hamba-hambanya nanti di hari kiamat, ya. Nah, maka di antara kita meraih syafaat itu ya dengan Al-Qur'an, ya, yang kita baca, dengan puasa yang kita lakukan, dengan salawat kepada Nabi, dan itu syafaat dari Nabi, ya. Maka syafaat-syafaat itulah yang kemudian akan bisa menyelamatkan kita nanti di hari kiamat, ya. Kemudian ayat 49 Allah menyebutkan bagaimana Dia telah menyelamatkan, ya, para pengikut-pengikutnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran-kejaran Fir'aun dan para pengikutnya, ya. Yang dimana kita tahu kisahnya para pengikut-pengikutnya Fir'aun, orang-orang yang bersamanya, mereka membunuh anak-anak laki-laki karena khawatir dan takut bahwasanya akan ada yang menggantikan kekuasaan Fir'aun.
Maka dari situlah mereka membunuh anak-anak laki-laki pada zamannya dan membiarkan hidup anak-anak yang perempuan. Ya. Maka dalam kondisi yang seperti itu, saat Nabi Musa dalam kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-61, falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dan para pengikutnya dan sampai dalam satu tempat di mana tidak ada lagi jalan, ya, depan, kanan, kiri sudah dikepung oleh Fir'aun dan tentaranya, hanya tersisa jalan yaitu di belakang mereka, yaitu adalah lautan. Ya. Maka para pengikutnya Nabi Musa dalam kondisi khawatir, cemas, takut, dan mereka mengatakan inna lamudrakun, kami pasti akan habis, dibunuh. Ya. Lalu dalam kondisi cemas, takut, khawatir itulah seorang Musa yang menjadi pemimpin bagi umatnya memberikan rasa harap dan optimis dengan mengatakan apa, Bapak Ibu? Di ayat 62 surat Asy-Syu'ara, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya. Tidak, ya, sekali-kali tidak, ya, sesungguhnya bersama kita masih ada Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ya. Nah, makanya kemudian di ayat berikutnya 63 dalam surat Asy-Syu'ara Allah mengatakan fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka kami wahyukan kepada Musa untuk memukul laut itu dengan tongkatnya. Ya. Dan Allah pun membelah lautan itu. Musa dan para pengikutnya bisa lari dari kejaran Fir'aun dan Allah menutup kembali sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, ya, dalam lautan itu. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita dalam kisah ini, Bapak Ibu sekalian? Bahwa dalam kondisi yang sangat terdesak, ya, dalam kondisi sudah mentok, sudah dalam kondisi seakan-akan kita mengatakan sudah tidak ada jalan lagi, gitu ya. Itu pemikiran manusia, ya, sudah tidak ada jalan lagi. Ya. Ketika dalam kondisi terdesak, ujian menimpa kita, cobaan begitu berat, ya, tapi selalu kita harus ada rasa optimis dan yakin masih ada Allah yang akan memberikan jalan keluar untuk kita. Makanya dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kita sedang diuji, dalam kondisi sulit, sempit, ya, bahkan mungkin kita sudah hilang nalar, hilang akal, ya, maka kita mengatakan sebagaimana yang Nabi Musa katakan di surat Asy-Syu'ara ayat 62 tadi, inna ma'iya rabbi sayahdin. Masih ada Allah bersama kita, ya, yang akan memberi jalan keluar. Ya. Nah, makanya segala permasalahan apapun dalam kondisi kita sudah tidak ada jalan yang bisa kita tempuh, maka jalan satu-satunya yang bisa kita tempuh adalah kembali kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Kita masih punya Allah yang akan memberikan jalan keluar. Ya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Ya, sesungguhnya masih ada Allah bersama kita yang akan beri jalan keluar. Dan ternyata Nabi Musa dengan menyerahkan semuanya dan memasrahkan urusan itu kepada Allah, Allah berikan jalan keluar berupa Allah belah lautan itu dan akhirnya mereka bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan para pengikutnya. Ya. Baik, jadi itu di antara pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari surat Al-Baqarah sampai ayat yang ke-50, dan insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Pekan depan masih ada lagi insya Allah, ya, untuk yang pertemuan yang ke-17, dan pertemuan kita insya Allah tinggal 2 atau 3 kali lagi, ya, sampai mungkin ya Ramadan pertama atau mungkin sebelum Ramadan bisa kita selesaikan. Baik, sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Dan untuk PR-nya, ya, PR-nya pekan berikutnya adalah silakan mencoba untuk mengartikan, ya, dari ayat 51 ini ayat 51 Ayat 50
Ya, 51 sampai 53 saja ya. Tiga ayat saja ya, 51 sampai 53 ya. Nah, silakan nanti bisa di-store-kan lewat rekaman voice note di grup WhatsApp-nya masing-masing. Baik, dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Matur nuwun Ustaz. Nggih, Jazakallahu khair Ustaz. afwan.